Kenapa bisa seperti itu? Ya suka tidak suka kita harus menyadari bahwa dunia ini memang tidak menginginkan lahirnya Yesus. Udah ada penolakan ya, Pastor? Dari sejak awal sudah ada penolakan. Kita mau ngomongin pribadi yang ada di belakang kita ini, Pastor. Ayo. Si Opa. Opa berbaju merah. Santa Claus. Nah, menurut beberapa riset dari badan, Pastor, Ya. bahkan badan perekonomian mengatakan bahwa perekonomian itu melonjak gara-gara ada sosok satu ini di bulan Natal, Pastor. Ya. Roda perekonomian kayak berputar dengan bagus pada saat itu. Tapi anehnya Santa Claus justru jadi lebih terkenal daripada Yesus itu sendiri. Betul. Di waktu Natal ini. Nah, sebenarnya nih bagaimana kita menyikapinya, Pastor? Iya, kita kalau bicara dari sisi bisnis, karena di bulan Desember orang ingin merayakan Natal, otomatis mereka ya tidak mau. Kalau bisa merayakan Natal itu ya harus dengan meriah, tidak mau dengan begitu saja. Itu sebabnya mereka rela membelanjakan uang tabungan mereka untuk membeli pernak-pernik Natal, untuk membeli makanan supaya nanti pada waktu perayaan Natal kita bisa makan enak, makan sesuatu yang spesial, yang istimewa. Sehingga otomatis karena hampir bisa dibilang seluruh dunia merayakan Natal dan seluruh dunia spending their money, otomatis perputaran ekonomi ya terjadi begitu saja. Ya kurang lebihnya sama kayak kita di Indonesia lah. Di saat bulan-bulan puasa mendekati Lebaran, wah itu perputaran roda, perputaran perekonomian itu terjadi dengan luar biasa. Walaupun memang supply and demand otomatis akan terjadi juga. Karena makin banyak orang yang membutuhkan beli daging, beli beras, beli ini, beli itu, otomatis harga-harga tersebut ikut naik. Dan dari situlah kita mendapati bahwa roda perekonomian kembali berputar dengan cepat. Tapi kembali, kalau kita membahas tentang Santa Claus yang kelihatannya lebih terkenal daripada Yesus, yang seharusnya menjadi sentralitas utama dari perayaan Natal kita. Atau bahkan pesta-pesta dan perayaan-perayaan Natal menjadi lebih marak dan lebih banyak diminati daripada perenungan tentang lahirnya Juru Selamat atau Sang Raja Damai. Kenapa bisa seperti itu? Ya suka tidak suka kita harus menyadari bahwa dunia ini memang tidak menginginkan lahirnya Yesus. Udah ada penolakan ya, Pastor? Dari sejak awal sudah ada penolakan. Sehingga mereka yang memang memiliki posisi-posisi penting, memiliki kelompok massa yang besar, memiliki usaha-usaha yang raksasa, mereka mencoba memunculkan satu tokoh yang lain untuk menutupi tokoh Yesus utamanya, yang dilahirkan ini. Ya, tokoh utama kita. Dan sebagai akibatnya ya karena terjadi pakai tanda kutip kolaborasi antara orang-orang yang tidak mencintai Tuhan dengan para pelaku bisnis, dengan para agen promosi, maka terjadilah promosi Santa Claus lebih hebat daripada promosi tentang kelahiran Yesus. Dan hal itu yang menyebabkan pada akhirnya seluruh dunia ketika merayakan perayaan Natal yang diingat Santa Claus, Opa berbaju merah, dan bukan kelahiran Sang Juru Selamat dunia ataupun Sang Raja Damai itu. Itu sebabnya menjadi tugas kita sebagai orang percaya, termasuk para pendeta, untuk betul-betul mengedukasi seluruh jemaat agar mereka dalam kehidupan sehari-hari bisa terus memanifestasikan realita dari Sang Raja Damai itu. Dengan kita menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita ilahi. Jadi mau ada pesta Natal atau tidak, buat kita sama saja. Hidup kita terus diselimuti oleh damai sejahtera dan sukacita ilahi. Dan bahkan ketika kita mungkin mendapati di bulan Desember ini, kita tidak bisa merayakan Natal secara meriah. Mungkin kondisi keuangan kita pas-pasan. Ya tidak perlu memaksa diri sampai kemudian kita harus berhutang untuk punya baju baru. Pinjol. Apalagi terus Uber ke pinjol. Habis itu kita yang dibikin benjol.
Efek negatifnya bisa benjol ya, Mas. Negatifnya bisa bikin benjol itu. Ya, kita mencoba membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Mulai dari sepatu baru, baju baru, celana baru, pokoknya semuanya harus baru demi untuk merayakan Natal secara meriah. Padahal barang-barang itu belum tentu kita butuhkan. Iya. Dan belum lagi kita nggak punya uang. Lalu kita harus mencari uang atau meminjam uang untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan demi supaya di hadapan tetangga-tetangga kita ini tidak dianggap keluarga kere. Nah, ini dia. Kita pengen menunjukkan kemakmuran palsu di hadapan tetangga-tetangga kita. Walaupun setelah itu efeknya kita harus jungkir balik, banting tulang, peras keringat untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman yang ada. Betapa bodohnya kita. Jangan biarkan prinsip lebih baik menang aksi daripada menang nasi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maksudnya apa sih? Ya, kita rela mengorbankan kebutuhan hidup sehari-hari demi supaya kita bisa membeli barang-barang tertentu biar kita bisa beraksi, tampil fashion, tampil gaya. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya balik lagi. Nilai-nilai hidup yang kita miliki ini harus betul-betul dibangun sesuai firman. Jangan sampai pengaruh dunia ini yang istilahnya mengkondisikan untuk orang jadi jor-joran mengeluarkan uang, spending money demi untuk merayakan perayaan Natal yang notabene-nya sudah digantikan oleh si opa berbaju merah itu. Kita tidak lagi ingat kesederhanaan Yesus ketika dia dilahirkan. Dia itu raja segala raja, tapi dia rela lahir di sebuah kandang domba. Dan kalau kita mau belajar dari nilai-nilai yang kita bisa gali di dalam peristiwa kelahiran Yesus, maka otomatis kita tidak akan mau bertindak bodoh, melakukan pengeluaran biaya besar-besaran hanya untuk bisa pakai tanda kutip merayakan perayaan Natal. Kita akan tampil apa adanya. Aku memang nggak bisa beli baju baru, terus kenapa? Yang penting kan bajuku bersih. Aku tidak punya barang-barang baru untuk aku pertontonkan, terus kenapa? Yang penting kan aku punya apa yang aku butuhkan. Dan itu aku beli dengan cash. Nggak ada kue Natal juga nggak apa-apa ya, Nggak ada kue Natal juga nggak apa-apa. Kita bisa beli kue donat di pasar kok. Dan kemudian kita susun jadi kayak pohon Natal. Kasih lampu. Kasih lampu. Jadi sebetulnya dibutuhkan sebuah perubahan nilai-nilai hidup. Dan yang pasti ya kita harus berfokus kepada the reality of Christmas itself. Realita Christmas atau realita Natal itu bukan perayaannya, bukan pestanya, bukan tiup trompetnya, bukan juga saat kita pakai baju-baju baru atau barang-barang baru. Tapi realita Natal adalah mengalami realita Tuhan, damai sejahtera surgawi yang meliputi, menguasai kehidupan kita. Kalau itu tidak ada, maka semua pesta, semua barang baru, semua perayaan-perayaan yang ada menjadi sesuatu yang mubazir, sesuatu yang kosong. Karenanya saya berharap saudara sebagai pemirsa program siaran ini, saudara jangan biarkan dirimu tertipu oleh suasana dan fenomena yang sedang muncul di bulan Desember ini. Ya, jadilah dirimu sendiri, nikmatilah realitas sorga, pastikan damai sejahtera dan sukacita ilahi berkuasa dalam hidupmu, dan itulah Natal yang sejati. Tiap hari Sang Raja Damai berkuasa dalam hidupmu. Dan kalau itu yang terus saudara pertontonkan, saya yakin akan tiba waktunya. Nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang selama ini punya asumsi Natal, Christmas, Desember is Santa Claus. Itu akan mulai melihat perbedaan dalam diri kita. Dan di saat itulah kita mulai memberitahukan kepada mereka, original Christmas is not Santa Claus. The reality of Christmas is talking about the Christ himself, the King of Peace. The King of Peace. Kita mulai bicara bahwa realita Natal yang sesungguhnya itu bukan pesta pora,
pora, bukan perayaan, bukan kemeriahan bersama dengan Santa Claus, tapi bicara tentang adanya hadirat Tuhan. Jadi esensi damai itu pada the King of Peace itu sendiri, Pastor. Betul, itu adalah esensi Natal yang sejati. Tanpa kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, tidak akan ada Christmas, tidak akan ada Natal. Karena esensi Natal itu bukan Santa Claus. Esensi Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai itu sendiri. Jadi kalau kita lebih berfokus kepada yang lain, kita sedang kehilangan esensi Natal. Sama aja kayak kita ingin ingin minum, tapi yang kita minum bukan air tawar, air laut. Membuat kita tambah haus dan bahkan membuat kita jadi kebanyakan minum air laut bisa sakit kali ya. Nggak memuaskan, tidak memberikan kepuasan yang kita butuhkan. Dan memang itu bukan kebutuhan sejati kita ya, Pastor. Betul, itu bukan kebutuhan sejati kita. Karenanya penting sekali untuk kita sebagai orang-orang percaya, pakai tanda kutip itu, menolong mengedukasi orang-orang di luar sana yang sudah terlanjur kadung punya persepsi Natal sama dengan perayaan. Natal sama dengan pesta-pesta yang meriah. Apalagi kalau sampai punya persepsi Natal sama dengan Santa Claus dan hadiah. Nah, ini yang harus kita edukasi. Caranya bagaimana? Tidak ada alternatif lain. Kita sebagai orang percaya harus memastikan dalam diri kita dulu. Sang Raja Damai itu selalu berkuasa, selalu menguasai hidup kita. Dan kalau itu sudah mulai termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, orang di luar sana yang selama ini punya konotasi keliru tentang Natal, pasti akan mulai bertanya-tanya. Dan ketika mereka mulai mempertanyakan atau bertanya-tanya kepada kita, kok bisa sih kamu menikmati kehidupan yang berbeda? Kamu menikmati kehidupan yang diistimewakan. Kenapa bisa begitu? Nah, saat itulah kita mulai menjelaskan kepada mereka esensi Natal yang sejati. Mungkin kita tidak mempergunakan atau tidak memakai baju yang baru, tapi pastikan setiap hari anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin tidak menikmati pesta-pesta yang meriah, tapi pastikan setiap hari kita menikmati pekerjaan firman dan roh yang dengan limpah mengalirkan kehidupan ilahi itu dalam diri kita. Itu lebih esensial, itu lebih tidak lekang oleh waktu, lebih kekal sifatnya. Ya, dan kita bahkan akan bisa menikmati Christmas all the year. Sepanjang tahun itu selalu ada realitas Sang Raja Damai. Nah, saya berdoa buat setiap saudara, para pemirsa, khususnya yang sering mengikuti program Ruang Tiranus ini, biarlah saudara tidak terjebak oleh tipu daya yang berasal dari dunia ini yang mencoba menggantikan realita Yesus Sang Raja Damai dengan Santa Claus, opa berbaju merah. Tapi pastikan semua saudara terus mengedepankan dan menghadirkan realitas Sang Raja Damai itu dalam hidup sehari-hari. Dan saya berdoa biarlah lewat damai sejahtera dan sukacita ilahi yang bekerja dengan kuat dalam hidupmu, ada banyak orang akan teredukasi, bahkan dipertemukan secara pribadi dengan Sang Raja Damai yang bekerja, yang berkuasa di dalam hidupmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi esensinya kan nih realita damai, realita hadirat Tuhan, Pastor. Tapi masalahnya begini, Pastor. Ini kan era media sosial, Pastor. Di mana orang kalau nggak majang di media sosial kayak ketinggalan era begitu kan, Pastor kan. Dan kalau nggak mengikuti kondisi sosial dan memiliki status sosial tertentu tuh kayaknya kalau dipajang di update status. Kalau nggak kelihatan good gitu, bagus, terus mewah, ya buat apa dipajang gitu kan. Rasanya nggak pas aja kalau dipajang. Tapi itu menciptakan pressure tersendiri, Pastor. Di kalangan masyarakat yang ada. Makanya itu kan sekarang permasalahannya mental health itu mulai ada nih, Pastor kan. Masalah mental gitu. Orang misalnya yang jomblo nih, Pastor, melihat wah temannya nikah pas Natal. Aduh.
itu sampai dibela-belain. Iya. Dia bikin video palsu istilahnya, tangan sendiri tapi kelihatan. Tangan sendiri gitu Pastor. Niat banget sih itu benar-benar. Tapi bisa jadi Pastor. Banyak yang seperti itu. Seolah-olah nggak sendirian gitu Pastor. Di masa itu gimana nih Pastor kita menyikapi kondisi sosial saat ini di dalam masa Natal yang ada? Saya percaya itu semua dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup dan dasar keyakinan serta persepsi yang kita miliki. Buat apa kita mencoba memberi impresi yang kelihatannya bagus kepada orang-orang yang sebetulnya tidak kita kenal atau bahkan tidak kita sukai dengan uang yang tidak kita miliki hanya untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan demi mejeng di media sosial. Hanya demi mejeng di media sosial. Setelah selesai mejeng hanya beberapa menit, tapi setelah itu kita harus menanggung efek berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena kita untuk mejeng itu harus pinjol, harus pinjem, berhutang. Dan setelah itu kita harus kerja keras untuk membayar hutang kita. Tapi gini Pastor, kepuasan batinnya itu Pastor, waktu dapat like 1000. Itu ya sebenarnya sih habis itu lewat aja sih, nggak puas-puas banget. Tapi orang rasanya sensasi itu yang lagi dikejar Pastor. Nah itu sebabnya kembali ini berbicara tentang nilai-nilai hidup. Kalau kita terus membiarkan diri kita dicetak menurut nilai-nilai hidup dunia ini, ya jadinya kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita terus mengarahkan atau mengkondisikan hidup kita untuk hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai kerajaan sorga, saya yakin walaupun kita mungkin mendapati postingan yang kita kirim untuk perayaan Natal itu ya hanya sederhana dan ternyata tidak terlalu banyak yang memberikan tanda like, buat kita it doesn't matter. Karena kebahagiaan kita tidak dipengaruhi oleh berapa banyak like yang kita punya. Walaupun sedih juga kadang-kadang. Kok nggak ada yang like, nungguin gitu. Satu pun nggak ada. Udah nggak usah posting lagi. Itu didasarkan karena kita punya nilai-nilai hidup yang keliru. Masih terpengaruh oleh nilai-nilai hidup dari dunia ini. Makanya kemudian kita nunggu-nunggu gitu. Walaupun kemudian kita mencoba menghibur diri, tidak apa-apa. Walaupun dunia menolak, tapi Tuhan menerima. Tapi ngelus gitu. Nah, jangan sampai itu yang terjadi. Kita harus membangun nilai-nilai hidup kita sesuai firman, dan itu harus terbangun dengan kokoh. Sehingga kita bahkan tidak tergoda untuk mencari-cari tahu, untuk ngecek ini berapa banyak yang nge-like. Sehingga sebagai akibatnya jati diri kita itu tidak dipengaruhi oleh karena banyak atau sedikitnya yang memberikan like. Karena kalau itu masih menjadi permasalahan dalam hidup kita, ya tidak heran kemudian kita menderita sakit mental. Banyak yang begitu kayak Karena udah habis-habisan, udah mati-matian, sudah istilahnya all out untuk meng-create sebuah konten. Nah, ternyata ketika diposting kontennya nggak ada yang nge-like. Aduh, sedihnya itu di sini. Dan nggak ada yang nonton lagi. Ngenes banget. Jadi jati diri kita nggak boleh dibangun di atas dasar itu ya Pastor. Betul. Jati diri kita harus didasarkan pada firman dan apa yang Tuhan katakan kepada kita secara pribadi. Karena like akan datang dan pergi. Kan kalau kita nge-like sesuatu aja kita bisa unlike lagi. Betul ya? Nah, karenanya itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Seperti orang membangun rumah di atas pasir. Dengan mudah akan mengalami kehancuran. Kondisi persis ya Pastor ya? Persis bangun di atas pasir. Berubah-berubah. Hanya dalam waktu sekejap kita akan bisa terombang-ambing oleh emosi yang sedemikian rupa. Sementara kalau saya belajar, emosi negatif itu ternyata kalau dibiarkan berkelanjutan, itu bisa membawa efek negatif atau membawa pengaruh untuk kesehatan fisik kita. Nah, dari situlah saya mendapati banyak orang yang sekarang mengalami mental health atau permasalahan mental problem. Pasti sebentar lagi dokter-dokter dan para rumah sakit ini akan panen pasien baru. Tapi panennya pasien yang punya masalah aneh-aneh. Karena ketika dites, dicek dengan alat yang canggih-canggih pasti didapati tidak ada masalah. Tapi kok
secara realitanya orangnya mengeluh sakit ini dan itu. Karena sebetulnya yang sakit itu emosinya, yang sakit itu mentalnya. Nah, disitulah Tuhan taruh dalam hati saya. Mungkin nanti saudara akan mendengar pengumuman lebih lanjut, dan saya harap saudara bisa memperhatikan ini dengan serius. Tuhan memberikan kepada saya sebuah materi dan latihan-latihan untuk melakukan detoksifikasi emosi. Masih. Itu nanti buat tahun depan ya. Tahun depan. Di prophetic direction? Bukan. Prophetic direction lain lagi. Okay. Nanti kita akan bikin satu latihan khusus bagaimana kita bisa mendetoksifikasi emosi kita yang sudah kadung dikit-dikit negatif, supaya emosi kita jadi positif. Amin. Dan itu akan membuat kita jadi tambah sehat, tambah segar, tambah bugar, tidak ada penyakit. Amin. Tapi event terdekat kita prophetic direction ya? Yes, event terdekat kita adalah prophetic direction. Jadi pastikan saudara mendaftarkan diri, walaupun acara ini gratis, tapi saudara harus mendaftarkan diri. Januari 2024. Yes, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya, baik Pastor, untuk yang terakhir, maukah Pastor mendoakan pemirsa di rumah dalam momen Natal ini? Mari kita satukan hati dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah sampaikan di sepanjang tahun 2023 ini. Hamba berdoa seberapa banyak pemirsa Ruang Tiranus yang diberkati akan Tuhan pakai untuk memberkati yang lain. Tuhan pakai mereka untuk menyebarluaskan kebenaran dan untuk memastikan tangan kuasa Tuhan, Sang Raja Damai yang ada dalam hidup setiap kami. Ini akan menjadi lebih terlihat nyata, sehingga kalau dunia memamerkan Santa Claus, kami bisa memamerkan Yesus Sang Raja Damai. Hari ini saya berdoa, terobosan firman, terobosan dari Roh Kudus terjadi dalam hidupmu. Rohmu kembali berkobar, rohmu terus menyala-nyala, penuh cinta akan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, Tuhan akan membawa engkau untuk lebih hidup dalam keakuratan, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kedaulatan kuasa tangan Tuhan sendiri. Dan lewat hidupmu ada banyak orang yang diberkati. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama dengan seluruh kerabat kerja Ruang Tiranus, saya, Pastor Stephen Agustinus, mengucapkan selamat Natal dan sekaligus selamat tahun baru kepada setiap saudara para pemirsa Ruang Tiranus. Saya berdoa, biarlah di akhir tahun ini realitas sorga dan realita kemuliaan dari Sang Raja Damai betul-betul terpampang nyata lewat hidupmu, dan kita masuk tahun yang baru dengan realita Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya. Dunia seakan terus bergoncang. Perang, krisis perekonomian, pandemi, dan lain sebagainya seakan terus memberikan ketidakpastian kepada manusia, termasuk kepada umat Tuhan. Bisakah umat Tuhan bertahan di masa depan? Mari bergabung dalam event Prophetic Direction 2024 pada tanggal 13 Januari 2024. Di sini Anda diperlengkapi, dibangun, dan dilatih untuk hidup hanya dari suara Tuhan dan firman-Nya. Untuk info dan pendaftaran, hubungi Christine di nomor 081210502505. Saatnya berdiri teguh dalam iman, memindahkan gunung, menaklukkan badai, dan mengalahkan dunia. Gereja bukan untuk bertahan, tapi untuk memerintah dan berkuasa.